Solusi Islam mengatasi krisis kepemimpinan. Bencana alam khususnya di Sumatera makin menyingkapkan adanya krisis kepemimpinan di negeri ini. Banyak pemimpin dari pusat hingga daerah yang tidak berkompeten. Alih-alih mengayomi rakyat, banyak pemimpin yang malah memperlihatkan sikap haus kekuasaan, arogansi, nirempati, dan pelanggaran etika. Dalam persoalan mitigasi bencana di Sumatera, bukannya terbuka terhadap kritik dan masukan, penguasa malah melarang media massa memberitakan kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana. Pada awal musibah di Sumatera, ada narasi pejabat yang mengecilkan dampak bencana yang menimpa warga. Kemudian para pejabat berlomba-lomba melaporkan kinerja mereka seperti menyalurkan bantuan, menembus kawasan terisolasi, sampai menyalakan listrik di sejumlah lokasi. Faktanya, di lapangan banyak warga dan relawan yang melaporkan kejadian sebaliknya. Menghadapi kondisi ini, pemerintah berdalih kalau mereka tidak bisa cepat menangani bencana karena memang tidak mudah. Saya minta maaf karena saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Saya tidak bisa selesaikan 3 hari, 5 hari, kata Presiden. Padahal jelas, beliau memiliki tongkat kekuasaan yang bisa beliau gunakan untuk menolong, melindungi dan menyelamatkan rakyatnya yang tertimpa bencana dengan cepat. Sayangnya, untuk sekedar menetapkan status bencana nasional saja, beliau enggan. Nyata krisis kepemimpinan. Ihwal krisis kepemimpinan di negeri ini sudah banyak disampaikan sejumlah pihak. Menurut Guru Besar Filsafat Universitas Pelita Harapan, Profesor Francisco Budi Hardiman, Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan. Krisis itu ditandai dengan langkanya negarawan sejati dan justru melimpahnya politisi yang hanya mengejar kekuasaan. Selain soal politisi yang hanya berambisi mengejar kekuasaan, krisis kepemimpinan di tanah air juga ditandai dengan sikap para pemimpin yang menormalisasi pelanggaran etika. Hal ini pernah disampaikan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Ia menegaskan krisis keteladanan dan kepemimpinan memperparah fenomena degradasi moral. Menurut dia, Indonesia butuh figur pemimpin yang patuh terhadap etika. Ketidakpatuhan pemimpin pada etika akan menjadi pembenaran bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran. Menurut Guru Besar UPI, Profesor Cecep Darmawan, para pemimpin seharusnya menyadari jika mereka adalah role model yang harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Namun faktanya justru sebaliknya. Pemimpin bangsa malah melakukan hal-hal yang tidak beretika. Krisis ini juga tampak dari tipisnya empati para pemimpin juga wakil rakyat terhadap kondisi rakyat. Mereka masih bisa hidup mewah dengan gaji berlipat pada saat terjadi bencana yang menghancurkan harta dan pekerjaan rakyat, juga di tengah jutaan rakyat yang tertimpa kemiskinan dan kesulitan mendapat pekerjaan. Di sisi lain, tindak korupsi yang dilakukan para pejabat malah semakin meningkat dari pusat hingga daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melaporkan jumlah kasus korupsi dana desa sejak 2015 hingga 2024 telah terjadi 851 kasus yang menjerat 973 pelaku dan 50% diantaranya merupakan oknum kepala desa. Iman dan takwa kuncinya. Krisis kepemimpinan di negeri ini pantas terjadi. Sebabnya, kepemimpinan di negeri ini berdiri di atas asas sekulerisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan dan dari kekuasaan. Saat agama dicabut dari kekuasaan, maka tak ada kendali yang kuat untuk mengikat para pemimpin. Berbagai etika dan peraturan yang ada mudah saja dilanggar. Ketika ada peraturan yang membelenggu syahwat kekuasaannya, maka aturan itu bisa dirubah, lalu dibuat aturan baru untuk melegitimasi ambisi kekuasaannya. Perubahan syarat umur calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi adalah contoh jelas hal tersebut. Aturan seperti apapun bisa direvisi atau bahkan dibatalkan jika menghalangi nafsu berkuasa para pemimpinnya. Toh aturannya berasal dari manusia sehingga mudah saja diubah oleh manusia lagi.
Akan berbeda keadaannya saat suatu negeri melandaskan kehidupan mereka pada iman dan takwa. Kendali diri mereka adalah rasa takut kepada Allah SWT. Sebabnya mereka yakin bahwa sekalipun bisa lolos di pengadilan dunia, tak akan ada yang bisa lolos dari pengadilan di akhirat kelak. Lihat Quran Surat Al-Zalzalah ayat 8 yang artinya, siapa saja yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, dia akan melihat balasannya. Rasulullah SAW telah mengingatkan secara spesifik tentang amanah kekuasaan yang dikhianati. Kelak akan menjadi penyesalan dan kehinaan bagi para pemimpin yang tidak amanah. Beliau bersabda, kepemimpinan itu adalah amanah. Nanti pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan hak dan menunaikan apa saja yang seharusnya ia tunaikan dalam amanah kepemimpinan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Para pemimpin yang beriman dan bertakwa akan menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman yang merugikan rakyat yang mereka pimpin. Bahkan baginda Nabi SAW sampai berharap kelak pada hari akhir tidak ada yang menuntut beliau akibat ketidakadilan yang beliau buat. Padahal mustahil Rasulullah melakukan kezaliman. Beliau bersabda, aku berharap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntut dariku soal kezaliman dalam urusan darah atau nyawa dan harta. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga memerintahkan para pejabatnya untuk selalu memudahkan dan menggembirakan urusan rakyatnya. Jangan malah mengancam dan mempersulit mereka. Sabda beliau, mudahkanlah urusan manusia dan janganlah kalian persulit. Gembirakanlah mereka dan jangan kalian buat mereka lari ketakutan. Hadis riwayat Bukhari. Keimanan dan ketakwaan ini yang mencetak para pemimpin berkualitas seperti Khulafaur Rasyidin. Khalifah Abu Bakar sampai pernah memuntahkan kembali makanannya yang beliau makan setelah tahu bahwa itu didapat dari jalan yang haram. Beliau juga mengembalikan kelebihan uang belanja keluarganya ke Baitul Mal karena merasa tidak pantas keluarga seorang kepala negara hidup berlebih dibandingkan dengan rakyatnya. Iman dan takwa pula yang menjadikan Amirul Mukminin Umar bin Khattab sering menangis memikirkan nasib rakyatnya. Beliau bahkan merasa khawatir jika di wilayah kekuasaannya ada hewan yang cedera karena terperosok di jalan yang rusak. Ketakwaan pula yang membuat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menyita unta-unta milik putra beliau Abdullah karena digembalakan di tempat pengembalaan fasilitas negara. Khalifah Umar paham bahwa haram hukumnya bagi pegawai atau pejabat negara dan keluarganya memanfaatkan fasilitas negara. Beliau juga menahan diri menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan dirinya. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah melihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkhutbah dengan memakai jubah yang punya 14 tambalan. Adil dengan hukum Islam. Keadilan yang hakiki di tengah-tengah masyarakat tidak hanya terwujud dengan adanya pribadi para pemimpin yang baik, akan tetapi sistem hukum yang dijalankan juga harus berasal dari Tuhan yang Maha Adil. Sebabnya, sebaik apapun moral pemimpin, jika ia tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka hakikatnya ia telah berlaku zalim. Demikian sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45 yang artinya, siapapun yang tidak berhukum pada wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itu adalah pelaku kezaliman. Karena itu, pemimpin yang bertakwa yakin bahwa tidak ada hukum yang terbaik di muka bumi untuk mengatur manusia kecuali hukum Allah SWT. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 50, Allah SWT berfirman yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Syekh As-Sadi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hukum jahiliyah adalah semua hukum yang bertentangan dengan wahyu yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Sebabnya, pilihan yang ada hanya dua, hukum Allah dan Rasulnya atau hukum jahiliyah. Siapa saja yang berpaling dari yang pertama, yaitu hukum-hukum Allah dan Rasulnya, maka dia akan bertumpu pada yang kedua, yaitu hukum jahiliyah yang didasarkan pada kebodohan, kezaliman, dan kesewenang-wenangan. Dengan demikian, kepemimpinan yang baik mensyaratkan penerapan hukum-hukum Allah SWT, yaitu syariah Islam. Syariah Islam bersifat pasti dan jelas batas halal haramnya. Syariah Islam juga tidak memberikan keistimewaan kepada siapapun, termasuk kepada pejabat dan keluarganya.
Semua sama di hadapan hukum-hukum Allah SWT. Syariah Islam melindungi hak masyarakat dengan mengatur kepemilikan umum seperti barang tambang, hutan, sungai, dan danau. Semua di bawah pengelolaan negara. Hasilnya harus dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat. Berbeda dengan ideologi kapitalisme yang membolehkan pribadi dan korporasi menguasai hutan dan pertambangan. Dengan demikian, terciptalah kesenjangan sosial, sedangkan rakyat malah mendapatkan bencana. Maka dari itu, krisis kepemimpinan di tanah air akan mendapatkan jalan keluar ketika negara ini menjadikan akidah Islam sebagai landasan kehidupan. Lahirlah para pemimpin bertakwa. Selanjutnya, mereka menerapkan syariah Islam secara kafah dalam institusi khilafah sehingga tercipta kehidupan yang berkeadilan untuk masyarakat. Umat tentu merindukan pemimpin yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab.